sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Bagaimana teman-teman? Tanggapan, komentar teman-teman ketika upload video pagi menjelang siang tadi. Luar biasa ya. Anak muda yang berani langsung bersikap untuk demi kebenaran. Namun kali ini teman-teman, saya prolog dulu teman-teman ya. Dan nanti akan kita bahas dan masuk ke segmen berikutnya. Sebentar, kita intro dulu. Sebanyak 14 mahasiswa peserta unjuk rasa May Day ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah mahasiswa Universitas Indonesia Choi Yonggi yang merupakan relawan tim medis pada saat aksi tersebut. Choi Yonggi dan 13 tersangka lainnya dipanggil ke Polda Metro Jaya pada Selasa 3 Juni 2025 untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ada 2 kelompok yang diamankan, 10 diantaranya itu adalah pengunjuk rasa dengan dugaan tindak pidana yang seperti kami sampaikan tadi. Kemudian 4 orang lainnya adalah tim paralegal dan medis. Ya, tim paralegal dan medis ini diduga melakukan tindak pidana tidak menuruti perintah atau dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang sebagaimana diatur di pasal 216 dan 218 KUHP. Pada saat kejadian, Choi Yonggi ditangkap ketika hendak menolong salah satu pengunjuk rasa yang terluka. Saat ditangkap, ia sempat dipukuli beberapa kali dan sempat dibanting. Setibanya di Polda Metro Jaya, ia diperiksa penyidik. Setelah itu, Yonggi mengaku diberikan waktu untuk beristirahat. Tak berselang lama, ia dibangunkan untuk menandatangani berita acara investigasi. Namun, isi berita acara investigasi tersebut berbeda jauh dengan keterangan yang ia berikan saat diperiksa penyidik. Setelah saya baca, keterangannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan gitu secara verbal selama interview. Selama ditanya-tanya tuh, saya misalnya mengucapkan ABC, tapi di tulisan surat yang diminta tanda tangan itu CBA atau XYZ lah. Pokoknya itu nggak sesuai sama apa yang saya nyatakan. Dan itu menurut saya berbahaya karena saya tidak melempar, saya tidak melakukan pengerusakan, tidak melakukan pemukulan, tidak macam-macam. Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang tergabung Tim Advokasi untuk Demokrasi Astantika Belistanio atau TAUD pun berupaya agar penyidik menunda pemanggilan dan menghentikan kasus tersebut. Pihaknya sudah mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun, Polda Metro Jaya cenderung meneruskan kasus ini. Menurut Beli, dengan berlanjutnya kasus ini berarti polisi telah melanggengkan upaya kriminalisasi. Padahal kita sama-sama tahu bahwa dengan dilanjutkannya kasus ini adalah sebuah bentuk kriminalisasi, sebuah bentuk penyempitan terhadap ruang sipil bagi masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa. Baik, video tadi yang saya ambil dari Kompas TV, harian Kompas TV ya, itu adalah prolog sebelum saya masuk ke segmen yang paling penting. Ini hanya sekedar mengingatkan ketika terjadi demo mahasiswa ya, yang kemungkinan besar ada beberapa universitas termasuk UI dan sebagainya. Dan pada saat itu teman-teman ya, dan 14 orang mahasiswa ini menjadi tersangka ketika demo May Day. Dan salah satunya adalah tim medis dari mahasiswa. Bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah seperti ini yang bakal terjadi? Pembungkaman, bahkan hal-hal yang dihadapi oleh adik-adik kita mahasiswa demi kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Namun teman-teman, di satu sisi banyak sahabat-sahabat adik-adik kita yang berusaha, bahkan teman-teman kita, para tokoh masyarakat untuk menegakkan keadilan agar hukum tersebut jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Untuk itu, sahabat-sahabat, para subscriber, para penonton, para pemirsa, di mana saja berada, mari kita satukan pikiran dan kesepakatan kita untuk membongkar agar kiranya Indonesia terbebas dari hal-hal seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, mengatakan bahwasanya ada orang asing yang menggunakan tenaga kita lewat LSM dan sebagainya. Sebenarnya kemungkinan besar itu kecil. Yang membuat kita ini semakin tidak terperdaya, atau katakanlah asik itu saja ya diri kita tersendiri, atau kurangnya
kekuatan ataupun hukuman yang diberikan kepada pelaku koruptor. Bahkan perihal tentang ijazah sampai saat ini belum selesai. Apakah seperti ini yang diinginkan? Bagaimana supaya kita bisa menuju masyarakat adil dan makmur kalau seorang pemimpin tidak memberikan contoh yang baik? Kita memang tidak membenci para calon mantan-mantan pemimpin, mantan presiden, mantan wakil presiden. Tapi sejarah mencatat, baru kali ini ada presiden yang suka memenjarakan masyarakatnya dengan dalil pencemaran nama baik. Kalau memang tidak mau dicemarkan, kenapa tidak ditunjukkan aja ijazahnya di depan publik, di depan masyarakat? Kenapa hanya segelintir orang saja? Itukah yang dikatakan jujur? Itukah yang dikatakan tidak bohong? Baik, kalau begitu teman-teman, kita lanjut ke segmen yang paling sangat penting. Ketika Aiman Rakyat Bersuara mengundang ada beberapa narasumber termasuk Dr. Tipa yang lebih tegas ngomong, bahkan siap untuk dipenjara. Mau tahu videonya? Kita lanjut. Teman-teman, setelah mendengar suara yang sangat luar biasa dari Dr. Tipa, Ibu Dr. Tipa yang sangat kita cintai, hatinya berkata, air matanya menangis, sedih rasanya. Kebenaran itu dibungkam beberapa tahun yang lalu oleh kekuatan kekuasaan. Namun saat ini Dr. Tipa mengatakan dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, siap bersedia untuk memakai baju oranye, siap bersedia untuk dimasukkan ke lapas, asalkan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kalau memang itu asli. Seorang wanita yang sangat tangguh dan luar biasa. Bagaimana dengan kita para lelaki, teman-teman, para konten kreator, para subscriber, para masyarakat Indonesia di mana saja berada? Saatnya kita nyalakan api kebenaran demi membantu sahabat-sahabat kita untuk membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuatan dan kekuasaan. Baik teman-teman, kita lanjut video selanjutnya, di mana seorang pengacara tangguh juga. Ini beda-beda tipis. Artinya saat ini wanita-wanita tangguh membongkar kebohongan yang selama ini dilakukan oleh mantan presiden. Kita dengar teman-teman. Saya apresiasi dong buat Ibu Kurnia, pengacara Dr. Tipa. Wow, luar biasa. Pams! Inilah namanya kebenaran. Makanya teman-teman, saya menggunakan baju merah untuk menyatakan keberanian, menyalakan api kebenaran, guna membumi hanguskan kebohongan yang selama ini bercokol dan bertanam cocok sehingga berkembang, bahkan kuat, makin kuat. Namun saat ini Kartini, wanita-wanita tangguh sudah angkat bicara. Bahkan adik-adik kita yang sudah mulai menggaungkan kebenaran lewat nyanyian-nyanyian yang sangat luar biasa. Bahkan adik-adik kita melalui forensik digitalnya, dia juga bicara perihal tentang ijazah Pak Jokowi. Untuk itu sahabat-sahabat, saatnya kita juga berbicara lewat konten kreator dan memberikan komentar ketika saya mengupload video, dan memberikan subscribe dan memberikan hal-hal yang sangat luar biasa agar konten ini juga didengar oleh sahabat-sahabat kita kiri kanan bahkan di mana saja berada. Biarlah konten upload video ini menjadi saksi yang sangat luar biasa untuk menyalakan api kebenaran guna membumi hanguskan kebohongan-kebohongan yang tersusun rapi oleh karena kekuatan. Saat ini kita memang harus melakukannya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau tidak kita, siapa lagi? Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka!